Ini yang menarik Mas, sampai 1 tahun temen lu ini dirawat karena pendakian pada saat itu? Betul. Sakit apa kalau boleh tahu Mas? Diambilin tuh kembang. Air kembang, dikit sih, nggak banyak. Disiram-siramin ke kakinya Mas Adi. Oke. Kesakitan tuh dia. Padahal nggak di ini bang, nggak disentuh sama sekali. Iya, cuma disiram gitu aja? Disiram-siram bang, kesakitan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini, kita sudah kembali menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Lau bertepatan di malam Jumat Kliwon. Banyak banget kejanggalan yang dialami. Salah satu temannya ini sempat diikuti oleh sosok penunggu Gunung Lau hingga sakit selama 1 tahun. Dan gue penasaran apa yang bakal kita bahas malam kali ini. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Mas Wahyu. Malam bang. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai juga kemari, dan ini cerita pengalaman di tahun 2021 ya. Ya, betul. Pendakian Gunung Lau bertepatan di malam Jumat Kliwon. Nah, ini yang menarik Mas. Sampai 1 tahun temen lu ini dirawat karena pendakian pada saat itu? Betul. Nah, lu mendaki ke Gunung Lau ini bertepatan di malam Jumat Kliwon. Ini sengaja atau memang tidak disengaja tuh? Tidak disengaja, nggak tahu sama sekali. Oke. Gue pikirnya kan Jumat normal lah, karena gue berangkat dari rumah kan Rabu. Ya. Terus nginep semalam, Kamis pagi baru trekking. Berarti lu di camp ini malam Jumat Kliwon ya? Malam Jumat Kliwon. Wah, gue penasaran nih apa yang lu bakal bahas di malam kali ini ya. Ini menarik banget untuk kita jadikan pelajaran nantinya. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian memiliki cerita pengalaman mistis pendakian, bisa langsung aja kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Jadi gini ceritanya bang. Gue tuh disuruh morterin orang. Oh, oke. Nah, orang ini dulu pernah ikut open trip gue 2 kali. Di Gunung Bismo sama Gunung Kembang. Nah, dari situ dia minta diporterin ke Lawu. Oke. Belum itu gue kenalin dulu ya. 4 orang, 5 orang sama gue. Gue samarin aja namanya. Yang satu Jono, yang kedua si Fahri, yang ketiga Peri, yang keempat Adi, kelima gue. Oke. Nah, yang Adi ini yang ngajakin, yang suruh morterin. Gue berangkat dari rumah tuh tanggal 8, hari Rabu. Rabu pagi, gue prepare berangkat. Di situ biasa kan kita preparein dulu alat-alat, belanja logistik yang instan dulu, terus sama ini sih pendakian mewah, ngungkep ayam, rendang, terus singkat cerita di Rabu pagi pada kumpul tuh. Nah, yang ngajakin ini kan dia maunya pakai mobil pribadi. Alhasil mau nggak mau karena dia rumahnya jauh, posisinya di Pekalongan kota. Gue dari Pekalongan atas, tempat itu kan Pekalongan atas tuh berbatasan Banjarnegara sama Pekalongan. Gue turun ke Pasar Kajen. Nah, sarapan dulu. Sarapan gue berdua sama si Peri. Terus lanjut ke rumahnya si Jono ini. Oke. Nah,
Di rumahnya Jono kita kumpul, sekalian pamitan sama keluarganya si Jono, baru tuh Adi sama si Fahri nyamperin pakai mobil. Ternyata dia bawa sopir sendiri, kirain mau nyopir. Oke. Ganti-gantian itu, ternyata enggak. Singkat cerita, di jam 10 pagi gue berangkat tuh dari Pekalongan ke Lawu via Candi Ceto. Ini perjalanan menurut gue cukup lama ya, karena lewatnya Pantura awalnya. Nah, Oke. dari Pekalongan itu kita nggak ngambil ke tol. Nggak tahu kenapa sopirnya yang minta, apa si Adinya ini yang minta. Tapi kita kan cuma numpang kan di situ kan, jadi ya udahlah. Singkat cerita jam 12 kita nyampe Semarang. Di Semarang kita berhenti di Indomaret, beli logistik lagi, sambil istirahat tuh, sholat duhur. Jam 1 kita lanjut jalan, jam 1 siang. Lanjut jalan ke base camp. Di perjalanan ini cukup aman ya, nggak ada kendala apa-apa, alhamdulillah lancar. Terus singkat cerita nyampe base camp tuh jam 4 sore, habis asar. Oke. Di base camp gua istirahat dulu. Nah, ini boleh disebutin nggak sih nama base campnya? Boleh. Andika Rahayu. Oke. Di Andika Rahayu kita istirahat di situ. Ternyata itu masih sepi bang, nggak ada orang sama sekali. Gue nyampe itu tuh malam Kamis lah. Malam Kamis istirahat, kita bermalam di situ dulu. Di jam 12 malam kita lagi istirahat, ada satu orang Oke. dari Serpong. Orang itu sendirian. Nah, ini orang ini yang bakalnya ntar naik bareng Oke. sama gua. Terus di situ singkat cerita gara-gara orang itu tuh kita nggak bisa tidur karena ngobrol. Di situ juga ternyata di base camp Andika Rahayu tuh ada larangan nggak boleh berisik karena ada bayi. Oke. Nggak tahu sih itu dulu, kalau sekarang nggak tahu. Udah gede kali bayinya. Udah kali, iya kayaknya udah gede kali. Dulu bener-bener kita ngomong kenceng dikit langsung tuh keluar ibu-ibunya. Mas tolong baca tulisannya. Oh ya bu. Nah singkat cerita udah jam 2:30 tuh kita baru istirahat tidur lagi. Kita tidur, bangun di jam 5:30 pagi. Kita bangun, prepare, mandi, habis itu kita cek-cek lagi tuh alat-alatnya udah aman semua, sarapan dulu. Itu kan di atasnya ada warungnya di Rahayu. Kita sarapan di situ sekalian bungkus nasi. Oke. Nasinya doang sih, bungkus nasi. Terus di jam 8, setengah 9 kita baru trek. Oke. Kita naik ke pos registrasi dulu. Di situ sempet ditanyain sama yang jaga pos itu. Mas beneran mau naik ini 5 orang ganjil. Oke. Naik pak, aman. Beneran. Itu ada rombongan satu, mau nggak bareng. Nah berhubung si Adi ini nggak mau, dia maunya karena dia santai-santai lah. Jadi dia nggak mau. Alhasil ya udah kita jalan berlima. Singkat cerita jam 9 tuh udah kita berdoa dulu di depan posnya tuh, depan tulisan Lawu. Habis itu kita jalan jam 9. Candi Ketek di situ tuh ada yang aneh bang sebenarnya. Apa tuh? Ini sepi, bener-bener sepi. Terus di atasnya tuh ada orang hitam. Oke. Itu masih pagi padahal, orang hitam. Cuman nggak tahu mukanya kayak apa, nggak tahu, intinya bayangan aja hitam gede di situ. Singkat cerita gue nggak ngomong sama anak-anak lah, udah diem aja dah. Diem, istirahat sebentar, foto-foto di situ. Kita naik ke pos yang disuruh pakai itu selendang tuh. Oke. Pos itu kan. Nah di pos itu pakai selendang, kita naik, istirahat lagi tuh di pos yang sudah ngasih selendang. Di situ ternyata ada rombongan satu orang nih yang dari Serpong itu sendirian. Oke. Udah jalan duluan dia.
Udah jalan duluan ternyata di atas. Dia nyampe situ istirahat. Alhasil dia minta bareng. Bang, boleh nggak bareng? Saya sendirian soalnya. Gue kenalin namanya dia, nggak gue samarin. Namanya Yosep. Cuman panggilannya Bang Oyo. Ini nama asli. Nama asli Yosep. Oh, oke. Panggilannya Oyo. Karena dia sering ke Oyo katanya. Itu serius. Itu serius. Oke. Beneran. Kalau Bang Red Doors berarti dia sering ke Red Doors gitu. Iya, syariah ya. Stop. Di situ kita jam 10:30. Itu kita naik tuh lama ya, dibilang lama banget sih, asli lama banget. Karena si Adi ini dia jalannya pelan bang. Oke. Pelan banget, asli pelan jalannya dia. Berhubung gua morterin ya, jadi mau nggak mau ya udah ngikutin ritmenya dia. Singkat cerita kita jalan lagi, nyampelah pos 1. Nyampelah pos 1 itu jam 11:30. Kita nggak istirahat, tapi lanjut. Nyampe di pos 2 sekitar jam 12:30. 12:30 kita memutuskan untuk istirahat di situ. Istirahat, makan dulu. Habis makan, tiba-tiba yang tadinya cerah itu langsung gelap, Bang. Gelap, petir, angin, nggak tahu kenapa. Itu tiba-tiba gelap aja udah. Terus di situ jam 1 hujan deras banget. Ya udah lanjut, tapi mau nggak mau kita harus lanjut. Kita pakai jas hujan dulu, diper lagi, barang-barang ditutupin pakai jas hujan. 1:30 kita naik. Itu laut tuh kalau hujan kan ya via Candi Ceto tuh kayak sungai bang jalurnya. Oh, jalur air ya? Jalur air. Di atas pos 2 ke atas tuh jalur air, beneran air. Itu sepatu tuh udah sampai lumpur semua. Udah gitu berat parah. Bawaan gue kayaknya yang paling berat ya. Jadi gue nggak bisa kenceng. Di situ si Adinya juga dia pelan jalannya. Ya udahlah. Singkat cerita itu reda sebelum pos 3. Sebelum pos 3 alhamdulillah reda. Gue copot jas hujan. Lanjut lagi jalan ke pos 3. Di pos 3 gue nyampe sekitar habis asar. Oke. Nah, di sini nih di pos 3 yang lama. Karena makan lagi, Bang. Gorengan lagi, ngopi lagi di situ. Kita tanpa sadar ternyata udah jam 4:30. Itu parah sih. Tapi ya balik lagi karena gue di situ morterin bawa orang, mau nggak mau gue ngikutin dia. Alhasil gue lanjut. Jam 5 gue jalan lagi. Nyampe pos 4 itu sekitar mau maghrib. Oke. Mau maghrib, di situ kita ngeres lagi bang, salahnya ngeres lagi kita istirahat. Ada 2 tenda di situ. Katanya dia udah mau turun, udah habis naik dia. Nah di situ ngeres lagi karena pemandangannya cakep tuh, sunset kan. Ngeres lagi, nggak sadar sampai udah gelap tuh. Jam 7 kita baru lanjutin lagi. Dari pos 4 tuh. Iya, di sini mulainya. Ngerasa nggak beres nih dari pos 4. Jam 7 kita lanjut naik. Gue sendiri sampai capek sih, marah sih. Karena masalahnya kan, ini gue ngajak orang bang. Yang si Jono sama si Peri. Terus yang si Fahri ini sih bawaannya si Adi sih. Oke. Cuman kan dia emang diajak suruh bantuin bawa barang. Oke, ngeporterin ya. Nah, sebelum pos 5, itu kan lu tau nggak ada tanjakan yang terjal banget tuh, yang ke kanan lumayan landai, yang ke kiri terjal, cuma yang ke kiri cepet. Oke. Alhasil karena gue bawa berat, gue mutusin buat ke kiri. Gue lewat kiri, udah nyampe atas nih, bocah-bocah belum naik. Gue nggak tahu, gue nungguin lama setengah jam. Itu hujan lagi. Udah gitu headlamp gua error. Gua mau nggak mau
pakai senter HP, gue bungkus pakai plastik. Karena sebelumnya gue udah prepare dari bawah, gue bawa plastik. Gue plastikin tuh di situ. Singkat cerita tuh bocah udah pada nyampe. Gue mau jalan, dia minta istirahat dulu. Alhasil ya udah gue tungguin. Sekitar 15 menit istirahat, lanjut lagi. Itu sebelum pos 5 kan sabana pertama ya sebelah kiri. Sebelum sabana tuh ada pohon yang melintang tuh. Pohon melintang satu. Nah, di situ tuh ada sosok mbak-mbak cewek mukanya nggak kelihatan, rambutnya panjang, dia di atas pohon sebelah kanan. Oh, kuntilanak. Nggak tahu itu apa. Gue sempet diem di situ karena gue nggak kelihatan jalurnya, jujur aja. Satu, gue dulu minus belum pakai kacamata. Yang kedua, gue pakai senter HP. Udah gitu kabutnya tebel banget. Lawu kan kalau hujan kabutnya gila ya. Di situ gue mutusin buat anak-anak naik duluan dah. Yang bawa senter gede si Jono ini gue suruh nyanterin dari belakang. Gue di tengah. Di depan lagi ada si yang dari Serpong ini. Dia bawa senter. Hasil gue naik nih. Sebelum sabana itu gue minta buat gantian bawa Water tank itu ya. Nah, water tank itu tuh gue udah capek bang, sini udah pada sakit semua telapak tangan. Gue begituan. Padahal di dalam keril gue itu ada air 5 liter 2 botol. Lu tahu botol jerigen yang ini? Yang bensin tuh zaman dulu? Yang buat bimoli lah ya. Nah iya, gue bawa 2 itu. 10 liter ya. Ya, ketambahan yang 1 wet tank itu. Itu gue udah sakit jujur aja. Gue minta gantian sama si Fahri. Dia nggak mau. Alhasil gue lempar tuh. Gue lempar, ditolongin tuh sama si Peri. Katanya dia mau gantian. Ya udah, gue bawa aja, kata dia gitu. Singkat cerita di situ debat cukup lama ya di pos sabana pertama itu sebelum pos 5. Jalan lah. Baru sebentar dia bawa itu si Peri. Katanya udah berat banget. Gantian lagi dah, berat. Gue kata, astagfirullah, ini gue ngajakin lo tuh biar gue ringan sedikit lah. Kenapa bebannya ditimpalin ke gue semua? Alhasil udah gue nggak mau debat lagi, gue jalan bang. Itu posisi gerimis, gue cuma pakai senter HP. Di situ gue nggak tahu kalau di bawah pos 5 pas itu ada lubang gede. Lubang air ya itu ya. Gue nyemplung ke situ bang. Diketawain, yang ketawain bukan temen gue, yang sosok yang tadi. Sosok kuntilanak ini? Nah, diketawain gue. Ternyata gue tuh jalan paling depan, gue gak sadar. Habis gue jatuh, bocah-bocah tuh dari belakang. Karena gue senter kan gue gini-giniin ya. Bocah, lari semua. Kenapa? Enggak, gue jatuh doang. Aman kan kaki? Aman. Gue jatuh itu karena berat ya. Satu berat, tangan gue udah capek. Ketindihan keril tuh rasanya, buset. Udah sengsara banget itu. Gue basah semua kan. Pakaian itu jas hujan sampai robek-robek karena jas hujan plastik tuh. Nah, ditarik tuh sama si Peri gue. Ditarik, udah gue jalan lagi nyampe ke pos 5. Di pos 5 tuh gue salvok sama ini bang. Tahu nggak yang dupa itu? Nah, itu banyak banget itu dupa. Nah, berhubung gue seneng dupa bang, baunya. Karena tiap hari di rumah kakak gue emang pakai dupa. Emang dia tiap hari bakarin dupa. Jadi gue udah nggak aneh lah baunya lah. Nah, bocah-bocah nih, 5 bocah ini, tuh udah pada diem aja liatin tuh. Nah, si Adi nyeletuk, Mas, jangan di situ dah, kita lanjut aja. Ya udah oke. Tapi gue sebelum jalan, gue nyempetin buat bakarin rokok 1 di situ. Gue bakarin rokok, lanjut ke jalan. Alhamdulillah nih, ada tenda 2 di pos 5. Itu kalau nggak salah orang dari Bogor. Orang Bogor? Ya, orang dari Bogor. 8 orang, 2 tenda. Alhasil gue mutusin buat ngecamp di situ karena kondisi udah compang-camping berantakan bang. Ini gue nyampe pos 5 itu jam 7:30. Di situ masih gerimis. Gue mutusin buat
tenda dulu satu buat barang-barang. Tenda. Jadi gue bawa tenda tuh kapasitas 41, kapasitas 2, 1. 2, 3 lah. Muat 3 orang. Gue pasang yang 4 tenda yang kapasitas 4 dulu. Gue masukin tuh barang-barang. Gue bikin tenda tuh hujan-hujanan. Itu udah parah banget. Flashlight gue tarik, gue iket sembarang lah itu. Awalnya udah sembarang banget itu. Yang penting gue mikirnya ini bocah si Adi ini bisa istirahat dulu karena dia udah capek banget. Pendakian pertama dia kan ke Lawu. Singkat cerita jam 8 tenda udah jadi semua nih. Udah jadi semua. Nah, di sini aja ada kejadian kasihan. Kasihan sih, lebih kasihan ya sama orangnya. Ini nih yang orang dari Serpong ini, si Yosep. Gue udah posisi lagi masak, Bang. Dia bikin tenda gak jadi-jadi. Dia ternyata sewa alat dari base camp. Dia bawa tenda yang ukuran 1 orang. Lu tau gak yang frame-nya begini? Bukan nge-ek begini. Bukan nyilang begini. 1 doang nah, gitu. Dua kanan kiri yang begini. 1 orang itu muat 1 orang. Ternyata frame-nya beda. Yang 1 pendek, yang 1 panjang. Buset, gue mau ketawa. Kasian ya. Nggak ketawa. Itu lucu maksudnya. Lu dari tadi, dari 7:30 sampai 8:30 lu ngapain sejam? Nggak ngomong. Dia nggak ngomong. Kalau ngomong kan, Bang, tenda gue nggak bisa dipasang, gue boleh nggak gabung? Kan aturan gitu ya orangnya kalau orang normal. Ini dia emang nggak normal sih. Diem aja berarti. Iya, diem dia. Glutak-glutuk dari tadi. Di situ gue kasihan, gue mutusin buat izin ke si Adi karena yang punya hajat kan dia. Gue izin, Mas, ini si Yosep tendanya nggak bisa dipasang. Boleh nggak dia tidur di tenda lu? Karena kan kita kan bawa tenda 2, kapasitas 4 sama kapasitas 2. Gua tidur di tenda yang kapasitas 2, 3 orang. Berarti dia kapasitas 4, 2 orang doang dong. Itu masih lega. Makanya gue putusin buat dia masuk ke tendanya si Mas Adi ini. Alhasil ternyata dibolehin. Ya udah Bang, gabung sini aja. Nah, gabung dia. Hujan makin deras tuh. Di situ gue masak. Singkat cerita sekitar jam 10:30 malam. Itu kita udah selesai masak, udah siap tidur lah sebenarnya lah. Udah siap tidur, tapi alhamdulillah reda Bang. Jam 11 itu. Hujan reda, terang bulan tuh, cakep banget. Di pos 5 terang bulan cakep banget. Udah nggak ada kabut sama sekali, bersih, cerah tuh. Cerah banget, langit cerah. Gue mutusin buat benerin flashlight dulu, karena kan awal tuh flashlight masih berantakan ya. Gue putusin buat kenceng-kencengin lagi. Gue keluar jam 11, dingin banget tuh. Gue keluar sampai kelar 11:30. Gue lanjut buat masuk tenda tidur. Nah biasa kan, sebelum tidur tuh gue nggak bisa langsung tidur orangnya. Gue masih ngobrol nih bertiga sama si Jono sama si Peri. Gue ngobrol bertiga kan sampai di jam 1 malam. Nggak sadar tuh, kasihkan ngobrol kan. Di situ gue putusin buat ayolah tidur istirahat. Besok kita summit jam 4 soalnya. Karena kan Lawu kan summitnya lumayan jauh tuh kalau dari pos 5. Alhasil gue putusin buat tidur. Sebelum tidur, lu tau nggak? Kuping gue bertiga di toel. Di toel? Disentuh gitu? Iya. Gue kira nih 2 bocah ini nih jahil. Buset. Dingin kasar. Yang Noel tangannya. Gue langsung ngomong, lu gak usah iseng, gue mau tidur, gue gituin kan. Iseng apaan? Orang tangan gue aja masuk di SB. Tangan dia berdua ternyata pakai sarung tangan semua. Anget tangan dia. Nah, gak gue pikirin tuh, gue lanjut tidur. 5 menit kemudian, gantian tuh si Jono di toel. Dia ngomong, lu juga gak usah iseng. Iseng apaan?
Gue gituin. Lu nolak gue kan? Kata dia gitu. Enggak, gue diem dari tadi. Udah, nggak mikirin lagi tuh. Lanjut tidur lagi, gantian si Peri di toel. Di situ langsung. Nggak ada basa-basi apa-apa, diem semua bertiga, langsung baca doa sebisanya. Udah, gue tidur sampai lampu nggak gue matiin. Kan biasanya gue matiin ya. Ini nggak gue matiin. Itu sepi banget. Dan gue baru sadar ternyata itu malam Jumat Kliwon. Gara-gara sebelum tidur gue bikin alarm dulu. Oh, oke. Gue lihat, lah Jumat. Di itu gue ada aplikasi, aplikasi kalender yang, lu tahu kalender azan nggak? Oke, iya. Nah itu kan ada tuh Jawanya tuh, itu Kliwon kelihatan. Kliwon. Jumat Kliwon, tanggal 10. Di lu naik di malam Jumat Kliwon. Ternyata. Itu bisa dicek aja di bulan Desember tanggal 10, 9, 10. Itu Jumat Kliwon. Anjir. Gue baru ngeh gitu. Udah, singkat cerita gue mutusin buat tidur. Tapi gue pribadi gak bisa tidur. Di jam 3 malam gue kebangun karena gue tidur ayam ya. Itu kayak ada suara orang samit. Gue pikir tenda sebelah gue dong yang orang Bogor ini. Buset, jam segini udah samit. Begitu kan. Di situ ternyata si Peri sama si Jono ini kebangun, kita nggak ngobrol nggak apa, cuma melek-melek doang tuh. Tenda gue diputerin, suara langkah kaki. Itu bunyinya bener-bener kayak orang jalan. Lu tau suara kuda jalan? Suaranya begitu. Ada suara loncengnya tuh. Suara lonceng juga. Rintang. Aduh. Itu jam 3 malam. Nah, di situ awalnya gue mikirnya nggak aneh bang, karena gue mikir paling orang samit ini sebelah. Karena kan pendaki zaman itu kan masih rame-ramenya, lu tau nggak yang carrier dicantolin lonceng? Oke. Itu, gue mikirnya itu, gue masih positif bang. Nah, singkat cerita, karena gue nggak bisa tidur, gue mutusin buat bangun. Udahlah bangun aja, gue masak lah. Itu anak-anak belum ada keluar, gue doang sendirian yang keluar tuh. Nah, ini nih, gue kebelet berak bang. Gue habis minum kopi ya, gue minum kopi lagi nih. Gara-gara aja kopi hitam kan sensitif banget nih kalau dingin ya. Enak-enak tapi bikin sakit perut. Gue mutusin buat berak. Di pos 5 itu kan sebelah kanan Sabana ya. Sebelah kiri kalau kita jalan ke atas ya. Oke. Gue ngecampnya di sebelah kanan tuh. Itu kan pohon-pohonan tuh atasnya tuh. Itu gue naik sedikit di tenda, di belakang tenda gue naik sedikit. Gue berak di atas, di atas, di bawah pohon gede, pohon cemara ya. Gue berak di situ. Enak-enak berak sambil sebat. Ya. Gue rasanya nggak enak banget tapi. Gue berasa diawasin. Di sekeliling gue bang, tuh emang bener sepi. Cuman di situ tuh terang bulan bang, cerah banget, bener-bener cerah, terang bulan. Tahu-taunya ternyata pas gue lagi matiin rokok nih, gue becek-becek begini, gue mau ngambil aqua buat cebok. Aqua gue taruh di sebelah kanan. Gue nengok sebelah kanan, tapi mata gue ini apa sih? Ekor mata ya? Ekor mata gue tuh ngelihatnya ke kanan mulu tuh, maunya ke kanan mulu. Oke. Nggak mau gue tetap harus lihat. Gue ngelirik doang begini. Wah, itu yang tadi. Yang mana tuh? Yang di bawah pos 5 yang ngetawain gue pas gue jatuh. Oh, oke. Kuntilanak itu. Iya, dia nggak ngomong nggak apa. Dia cuma begini-begini doang nih kakinya di atas pohon. Gue gak pikir lama. Gue di situ cebok nggak bersih kali ya. Ya gimana bang? Buset lu sendirian berak nih.
diliatin. Iya. Kalau manusia sih nggak masalah ya yang liatin. Langsung tuh gue nggak ngomong apa-apa, gue ke tenda. Ini tenda kan gue bikin hadap-hadapan. Ya. Di tengah-tengah gue masak itu biasa, masak. Gue lanjut masak, tapi gue masih takut sebenarnya. Gue mutusin buat bangunin si Jono. Gue bantuin masak dong, gue gituin. Gue masak dulu, masak nasi, karena nasi kan yang paling lama. Gue memutuskan buat masak nasi. Sekitar jam 4:30, gue bangunin anak-anak. Karena tenda sebelah udah pada bangun tuh, yang dari Bogor. Iya. Nah, di situ gue putusin buat si Adi, Fahri, Yosep, sama si Peri. Gue putusin buat gabungin ke orang Bogor. Buat summit bareng. Nah, gue berdua sama si Jono mutusin buat masak dulu. Karena di situ penanggung jawabnya kan gue. Jadi gue morterin, gue masakin juga. Oke. Alhasil gue masak dulu, masak nasi. Terus gue bikin, wah ini bawaan logistik tuh gila bang. Gue bawa, lu tau pisang yang gede, pisang apaan ya yang buat kolak ya? Gue nggak tahu, gue asal beli doang tuh. Iya kali. Iya. Yang tanduk. Pisang tanduk. Gue kira tuh dia udah busuk. Oke. Karena kan pisang tanduk tuh dalamnya ternyata masih bagus, walaupun luarnya udah berjamur gitu. Nah, gue bikin kolak. Bikin kolak gue. Oke, iya. Ada pisang, ada ubi, sama satu lagi bubur kacang hijau. Nah, sebenarnya itu buat sebelum summit bang, sebenarnya. Tapi ternyata si Jono ini kan tukang kebab ya dia, kerja di kebab dia. Dia ternyata bawa kebab. Oh. Nah, alhasil gue bikin, udah lu bikin kebab aja buat sarapan sebelum summit. Karena kan di gunung tuh kalau bisa perut jangan kosong. Iya, harus makan nih. Harus makan. Di situ juga cuacanya dingin kan karena terang bulan juga. Singkat cerita, masak kelar jam 5 nih. Yang Bogor alhamdulillah dia mau nungguin. Masak, kelar, sarapan. Si bocah-bocah gue suruh duluan. Udah lu duluan aja. Gue mau lanjut masak dulu. Buat ntar kita turun langsung makan. Diangetin aja gitu kan. Udah masak. Dia singkat cerita nih jam 5 pas dia jalan. Gue berdua doang tuh. Udah gak ada orang tuh, sepi banget. Ternyata gak ada pendaki lain. Selain kita 6 tambah 8 tuh. Orang itu. Udah gak ada pendaki lain. Di situ gue masak kelar jam 6:30. 6:30 gue mutusin buat jalan Sami berdua. Gue kenceng tuh jalan tuh karena gue mau ngejar dia. Intinya soalnya permintaannya si Adi tuh kalau bisa kita foto di puncak bareng. Gue kenceng lari-larian. Sebelum nyampe pos Pasar Dieng ya, Pasar Dieng itu ternyata ada si Peri di situ. Sendirian dia, ketinggalan. Ketinggalan Peri? Iya, dia sengaja ninggal diri katanya. Oh, dia sengaja. Di situ ketemu si Peri, gue tanya, lu ngapa? Apa sendirian? Enggak, gue nggak enak badan kata dia. Laper begituin. Enggak enak badan aja. Nah di situ gue kasih minyak angin tuh. Udah pakai dulu biar enakan. Nah sesudah dia enakan tuh jalan lagi, lanjut kita bertiga. Di depannya lagi ternyata ada si Yosep sendirian. Sendirian juga dia. Si Adi sama si Fahri ternyata udah duluan tuh sama si orang Bogor. Itu tinggal-tinggalan sih mainnya sih. Nah di situ gue mutusin buat duluan bang. Gue duluan ya. Ternyata si Jono sama si siapa Yosep ini ngintilin gue dari belakang. Gue ikut dah tuh. Nah nyampe nih di Pasar Dieng. Di situ kan mitosnya kan harus ini ya, kalau denger rame-rame gitu itu harus kita salam lah, assalamualaikum. Kita nggak boleh sompral di situ kan. Kita aman sih, nggak ada sompral-sompral. Tapi di pertengahan jalan mulutnya si Yosep ini ya emang bisa dibilang sompral parah sih. Makanya dia bilang Oyo itu. Di situ dia bahas apa bang? Check in. Dia check in bang yang dibahas.
Iya. Aib dia sendiri dibuka di Aib situ. dia Ya. sendiri dibuka di situ. Cekin Ya. sama siapa emang? Dia cerita tuh. Sama pacarnya sih. Oh, pacarnya. Nah, di situ dia cerita begitu. Ya kita namanya laki-laki kalau cerita gitu mah udah ya terbawa ya. Itu. Alhasil nanya-nanya dong. Wah, mana? Durasinya berapa? Kan gitu-gitu kan. Nah, itu bahasnya udah sopra di situ udah nggak beres tuh. Nyampe lah tuh. Di situ di sebelah kanan gua. Kiri sebelum masuk sesudah pertengahan tuh kan ada kayak tanjakan tuh. Tanjakan sebelum masuk ke Hargo Dalam. Di situ tuh ada kakek-kakek. Kakek-kakek? Ya. Gue masih positif bang karena pikirnya ini paling orang-orangnya dari warung atas kali. Oke. Kakek-kakek ngeliatin gue tuh. Gue jalan, gue ngomong, monggo mbah. Gitu. Tapi dia cuma gini doang, nggak ngomong nggak apa. Nggak tahu yang lain nggak lihat apa gimana, gue nggak tahu juga. Nah di sini gue salahnya juga nih. Kalau ke kiri kan aturan orang kan biasanya ke kiri dulu ya, ke Mboyem dulu biasanya nih. Terus naik ke trek yang sesudah Mboyem tuh atasnya, baru ke puncak. Ini gue ke kanan bang, gue motong ke belakang Hargo Dalam. Itu ada jalan bang, emang ada jalan di situ, ada jalan. Nah di situ tuh, wah buset, anginnya gede banget bang, panas kan, posisinya cerah, panas tapi anginnya gede. Tapi yang jadi anehnya, gue nggak nyampe bertiga. Oke. Si Yosep ini tuh udah rewel banget dia. Lama banget ya, gak nyampe mana puncaknya, katanya cepet. Ya gue nggak tahu, gue juga baru pertama kali kesini. Kan tadi infonya kata bapak-bapak yang di bawah cepet lewat sini motong. Gituin kan. Udah gitu kan di situ treknya batu ya. Udah parah tuh di situ. Gue juga jujur udah lapar juga bang, udah capek. Karena gue tuh gimana ya, gue pribadi kalau dari pendakian sebelumnya, kalau gue naik gunung, tuh emang gue jarang makan bang, gue pribadi. Karena kebanyakan gue dari dulu tuh yang masak bang. Orang kalau udah masak tuh beda bang rasanya kalau mau makan. Iya. Apa ya, kayak udah kenyang duluan kali ya. Malas makan gitu jadinya. Iya, jadi malas makan. Gue dari dulu begitu. Gue bawa roti nih, gue bagi tuh bertiga, udah makan roti aja dulu. Tapi setelah gue makan roti itu emang gue nggak nemu jalur lagi di situ. Itu gue nggak dengar suara apa-apa, padahal gue teriak di situ bang. Itu rasanya lo tau gak sih, kayak hampa aja gitu. Ada angin tapi kayak nggak ada suara kehidupan itu di situ. Singkat cerita, itu udah jam 11:30 siang. Alhamdulillah nih, HP gua bunyi azan jam 12-nya. Bunyi azan. Dari azan itu kelar, gua berhenti tuh istirahat. Kedengeran suara bocah-bocah di atas. Itu tapi bukan si Adi bang. Itu anak-anak Bogor. Oh yang 8 orang ini? Iya. Oh, oke. Gue tanya dong sama mereka, bang, temen gue di mana ya? Lah, bukannya udah duluan ya, kata dia gitu. Kan tadi bareng sama situ, gue tanya. Iya bareng tadi, tapi dia ngeres dulu di Mboyem. Oh, oke. Nah, gue pikir, oh ya udah paling dia masih di Mboyem kali. Nggak cerita, gue nungguin tuh di situ. Gue putusin buat bikin kopi dulu. Bikin kopi, sebat. Nggak lama kemudian, ini berdua datang nih. Bertiga sama si Peri. Datang dia. Dia bertiga datang. Udah tuh nyampe atas, kita nggak lama. Gue nggak lama di puncak bang. Cuma gue pribadi tapi ya. Karena gue mutusin buat turun duluan. Buat prepare makanan tuh. Karena kan ini acaranya si Adi. Jadi gue mutusin buat habis foto-foto. Itu sudah jam 1:30 siang. Gue pamitan tuh habis foto bareng. Gue turun duluan ya, gue gituin. Nah, karena gue naiknya lewat sebelah kanan, kan gue nggak tahu jalur sebelah kiri bang.
ini nih gue jalan sendirian. Gue mutusin buat jalan sendirian. Oke. Di bawah puncak Hargo Dumilah itu kan ada ini ya bang, kayak gubuk satu tuh. Itu di 2021, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak ya. Itu ada gubuk satu di situ. Gue mutusin buat istirahat dulu di situ, ngadem, sebat lagi. Habis itu gue lihat ke bawah nih. Wah, aman sih jalurnya sih. Ada pita-pita gitu kan di setiap pohon. Itu kan treknya kan beneran curam, batu, sama pohon-pohon cantigi kecil-kecil tuh. Itu panas banget bang. Cuaca lagi panas-panasnya. Gue turun. Karena sebelumnya gue naik dari sebelah kanan, dari belakang Hargo Dalem, itu gue buta arah di situ bang. Gue asal turun doang. Yang penting gue ngikutin jalurnya orang-orang itu. Ternyata di jalur Lawu via Candi Ceto itu kalau dari puncak itu banyak cabang-cabangnya bang. Oke, iya. Banyak cabang-cabangnya. Nah, kesalahan gue melipirnya terlalu ke kanan. Gue nyasar sampai ke arah Cemoro Sewu, ke jalur Cemoro Sewu. Itu gue baru sadar karena itu ada warung satu sama shelter kayak di Hargo Dalem tuh, kayak buat dupa-dupa itu, tapi ini gede, gazebo gitu. Nah di situ ada 2 pendaki sama 1 bapak-bapak yang punya warung. Gue tanya, Pak, ini jalur Candi Ceto bukan ya Pak? Kata dia, bukan bang. Ini jalur Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Di situ gue udah lemes tuh, nyasar kan. Abangnya muter lagi aja udah, naik lagi ke atas. Kalau ke Mboyem kemana ya Pak? Ya tanya dong, karena kan gue nggak ke Mboyem bang. Jadi gue nggak tahu warungnya Mboyem tuh di sebelah mana. Itu kelihatan bang dari sini yang ada benderanya gitu. Gue udah tuh naik lagi sendirian. Di situ gue ngikutin jejak orang doang tuh, ada jalan setapak lah. Itu ngebul parah kan ya, itu wah buset, debunya kemana-mana. Gue ngikutin itu, singkat cerita gue nyampe di warung Mboyem. Ditanya dong sama bocah-bocah, lah lu kok baru nyampe? Kata dia gitu. Iya gue ini abis berak tadi, gue gituin. Sebenarnya gue malu, karena gue nyasar. Iya. Gue alasan aja udah, gue abis berak, gue gituin. Emang ada ya toilet di situ? Ada di sono, bukan toilet, gue gituin. Semak-semak, gue gituin. Yaudah ya, gue lanjut turun duluan. Nah dari situ gue udah hafal jalan. Gue mutusin buat turun duluan, karena gue wanti-wanti buat makan nih bocah-bocah. Singkat cerita gue turun sendirian. Di belakang gue ternyata ada si Jono, lari dia ngikutin gue. Alhasil gue berdua sama dia. Udah jalan nih, nyampe pos 5 sekitar jam setengah 3. Udah tuh gue anget-angetin lagi tuh nasi, masak-masakan kayak sarden, terus kolak yang tadi, terus bubur, semuanya gue siapin semuanya. Gue gelarin matras di situ. Jam 3 pas turun semua tuh bocah-bocah. Nyampe alhamdulillah aman, gak ada kendala apa-apa. Nah di sini gue nggak demen nih. Gue udah masakin capek-capek ya. Ternyata dia udah makan bang di Mboyem. Ini banyak banget bang lauk. Ada ayam, rendang sisa kemarin masih ada. Nggak kemakan. Aduh. Gue mau kasihin ke anak Bogor. Dia udah prepare, udah pada makan semua mau turun. Nah di sini alhamdulillah nih ada orang datang, orang Jakarta. 3 orang kalau nggak salah. 3 orang datang, yang satu gue lupa namanya siapa. Intinya orangnya udah tua lah, udah tua. 2 orang awalnya datang. Yang satu udah mau pingsan. Karena dia ternyata emang pertama kali naik gunung. Yang satunya sih emang udah sering naik gunung. Iya. Nah, ini yang satunya ini chef. Dia kerja di Arab.
Nah, alhasil di situ gue tanya, bang itu temennya kenapa? Dari tadi tiduran doang. Capean bang, belum makan. Ya udah nih, gue tawarin tuh makanan. Bang lu mau makanan apa? Mau makan makanan gue nggak? Begitu. Boleh bang, kalau dikasih mah, kata dia gitu. Boleh silahkan bang, makan aja ini. Teman-teman saya ternyata udah makan semua di atas. Gitu. Nah 3 orang tuh, datang 1 lagi. Makanlah, alhamdulillah dimakan tuh, setengahnya habis. Setengahnya lagi gue bungkus bang. Nah singkat cerita tuh di situ jam 4. Jam 4 gue mutusin buat prepare buat turun nih. Karena gue takut kesorean. Sebenarnya itu udah kesorean ya jam segitu ya. Udah pasti kena malam di trek. Iya. Udah gue prepare sampai jam 5. Karena emang lama, barang bawaan gue banyak banget. Logistik masih banyak bang. Gila. Oke. Pikiran gue kan ya naik berat, turun enteng, logistik habis gitu. Enggak, karena ini si Adi nih, Mas Adi nih, dia orangnya terlalu apa ya? Terlalu legowo bang, dia terlalu sama duit tuh enggak ini dia. Oh, royal gitu ya. Royal dia bang. Gimana enggak royal coba? Gue naik 4 orang ini nih, dibeliin celana baru, sandal gunung satu-satu, satu orang, dibikinin kaos sama dia. Buset dah, royal banget dah asli, sumpah. Dibeliin rokok beberapa bungkus, banyak tuh. Gue dibeliin rokok banyak tuh sama dia. Karena dia nggak ngerokok kan, dia nge-vape. Nah di situ singkat cerita jam 5 tuh gue turun. Gue prepare center nih. Headlamp dulu yang gue pentingin. Karena semalam error. Alhamdulillah ini nyala bang. Gak tahu kenapa. Oke. Gue tanya, headlamp nyala semua kan? Nyala, aman. Ya udah, kita turun ya. Turun. Nah di sini mulai lagi nih. Karena mungkin kemalaman ya. Di bawah pos 5. Wah gue turun tuh bener-bener serasa udah capek ya. Ini carrier gue berat banget bang. Padahal logistik udah gue bagi ke bocah-bocah yang masih udah kosong. Gak tahu kenapa sini gue tuh sampai bengkak bang. Bengkak? Iya sampai bengkak. Kenapa? Nggak tahu tuh gara-gara itu sebenarnya sih carrier nggak ngaruh ya. Iya. Kan gue udah biasa bawa berat ya. Cuman yang jadi masalah bengkak bang. Itu gue putusin buat ngeres dulu di bawah pos 5. Maghrib. Udah tuh, gue udah lemes tuh di situ bang. Karena ketemu malam. Di situ gue mau nggak mau, gue tetap lanjutin dulu. Itu semua ternyata bocah-bocah udah capek semua. Terutama si Mas Adi ini. Dia, wah udah capek parah lah dia. Singkat cerita, nyampe pos 4 nih. Di pos 4 udah gak ada orang bang. Karena itu kita turun di hari Jumat. Di hari Jumat gak ada orang. Di pos 4 itu kan ada shelter ya? Iya. Ada lagi tuh yang kan intinya ada dupa-dupa gitu lah. Ada yang kotak-kotak itu. Itu dia awalnya gak nyala bang. Si dupa itu. Oke, mati. Ya, lu tau gak? Nyala sendiri dia. Nyala sendiri? Iya. 3 dupa nyala semua. Itu dupanya nyala sendiri? Iya. Gue bener-bener diperliatin begitu. Aduh. Nyala sendiri. Ngebul dia. Asapnya banyak banget. Udah gue gak pikir lama tuh di situ. Gue mutusin buat ayo lanjut turun dah. Ini udah kemalaman kita. Udah 6:30 itu. Ya udah turun. Nah di bawah pos 4 pas. Itu kan curam banget bang. Iya. Ada tragedi di situ. Tragedi. Si Mas Adi jatuh kesleo dia. Aduh. Ini udah, sumpah ini udah capek banget. Dia kesleo ya, gue nggak bisa nyalain juga ya. Karena dia nggak pakai sepatu gunung bang. Loh, nggak pakai sepatu trekking dia.
Dia pakainya kayak sepatu apa sih, running ya, Oke. pakai sepatu running dia. Itu kan habis hujan, licin Bang, jalur di situ. Itu udah gua puyeng udah di situ, dah pusing banget tuh. Untungnya si Jono ini ternyata dia bisa pijet Bang. Dikeluarin tuh P3K, gue keluarin, gue nyari GPU krim itu, gue suruh si Jono buat mijitin dia tuh, tapi nggak sembuh tetep kan, karena kan tuh udah bengkak Bang, sini Bang, sebelah sini, belah kanan udah bengkak. Karena bukan ahlinya ya. Bukan ahlinya, udah bengkak dia, bengkaknya hitam, aduh udah hitam, apa ya, memar ya jatuhnya, ya? Memar gitu. Tuh udah tuh, kita lanjut jalan sekitar jam habis isya. Nyampe lah pos 3. Nyampe pos 3 itu alhamdulillah warung buka Bang. Gue mutusin buat istirahat lagi di pos 3. Makan dulu nih. Padahal sebenarnya logistik tuh masih ada Bang, gue bungkusin. Cuma anak-anak maunya Indomie. Oh, beli akhirnya. Akhirnya beli, karena ya ini balik lagi ke Mas Adi ini royal orangnya. Oke. Bayarin semua sama dia. Nggak bisa nolak dong gitu kan. Dibayarin ya. Ya, bisa nolak. Ini bener, pendakian ini gue nggak keluarin duit sepeser pun, sama sekali. Di situ kita makan, istirahat, gue sebat dulu sambil gue tempelin koyo nih di sini, banyak banget gue tempelin. Karena bener-bener memar gue, bengkak di situ. Singkat cerita, nyampelah jam 9 malam. Jam 9 malam itu kondisi udah sepi, itu gerimis. Sebenarnya sih si Perry ini ngusulin buat ngecamp lagi 1 malam di pos 3. Tapi berhubung si Mas Adi ini kan bawa supir pribadi dia ya. Dia khawatir sama supirnya. Karena dia emang orangnya tuh susah bergaul sama orang. Oh. Takutnya dia malu-malu keluar dari mobil lah, Iya, apa gimana gitu. Mutusin buat udahlah turun aja kita. Jam setengah 10 kita turun, lanjut turun. Itu udah malam banget itu. Gue nggak ketemu pendaki naik sama sekali. Nyampe lah di pos 2 sekitar jam setengah 11. Pos 2 itu, wah ini di pos 2 itu apa ya? Menurut gue gerbangnya sih situ ya. Gerbangnya? Gerbangnya pintu gue itu pos 2 ya. Oh. Lu tahu di pos 2? Ya. Ada pohon gede yang diselimutin pakai karung hitam. Oke. Sarung itu ya. Itu di situ ada satu sosok. Satu sosok? Itu tinggi gede di sebelah kanan. Wah, jerit. Hitam. Sebelah kirinya kan shelter kalau dari atas kan. Itu ada anak kecil di dalam shelternya itu. Oh. Anak kecil cowok. Aduh. Di situ gue udah nggak mikir lama karena udah malam. Gue nggak ngeres sama sekali. Gue paksa tuh si Mas Adi buat turun. Sebenarnya gue udah apa ya, capek banget Bang, asli emosi sih sebenarnya sih. Jadi terkuras tenaganya di situ Bang, karena sesabar-sabarnya orang itu ada batasnya, sabar ada batasnya lah. Oke. Dia tuh Mas Adi tuh bener jalannya pelan banget Bang. Ya gue tahu orang keseliu ya. Ini sebenarnya sebelumnya mohon maaf nih Mas Adi, gue emang emosi di situ dulu. Di situ dia tuh udah wah gerimis, campur gerimis gitu, udah nangis dia Bang. Nangis dia Bang. Karena kesakitan dia. Jalan itu diseret Bang. Udah gitu treknya kalau hujan bener-bener jalan air, sungai gitu. Itu air semuanya tuh udah masuk ke sepatu. Dia jalan diseret. Aduh. Jatuh lagi. Berdiri lagi. Beberapa meter jatuh lagi. Singkat cerita gue mutusin buat istirahat di atas pos yang ada payung-payungnya gitu. Yang sesudah kita ngasih selendang itu kan.
Kalau yang tahu itu sebelah kiri itu ada toren gede. Iya. Toren gede. Gue istirahat di situ bang. Gue istirahat di situ. Lu tahu di atas itu Apa? ada yang kuntilanak yang ngikutin kita dari kemarin. Oke. Itu dia di atas itu, di atas tutupnya. Di atas toren itu. Iya. Wah, gue nggak jadi istirahat itu. Gue paksa lagi Mas Adi. Mas, ayo tolonglah. Ini udah bentar lagi nyampe. Ya udah, ayo lanjut, kata dia. Dia kayaknya udah berasa juga dia kayaknya. Soalnya dia jarang banget ngomong lanjut. Dia pasti ntar dulu. Dia udah kayak ketakutan itu tuh dia. Iya. Nah, ini gue lupa. Gue tuh misah bang. Yang lain udah duluan. Gue backup Mas Adi sendirian. Berdua doang gue jalan. Yang lain gue nggak tahu udah duluan nyampenya katanya. Di situ yang nyampe duluan base camp itu ternyata si Yosep sama si Jono. Oke. Nah, di sini nih. Kalau kita dari bawah, itu kan kita ngelewatin tangga-tangga yang pakai selendang itu. Itu gue turun nggak ketemu itu lagi bang. Nggak ketemu tangga itu? Iya. Tiba-tiba kita nyampe di Candi Ketek aja. Loh. Oke. Gak bohong gue. Itu semua sadar semua. Bocah-bocah sadar semua. Lah. Perasaan kita kemarin naik. Ada tangga-tangga yang ada payung gitu dah. Gue juga ngomong di situ. Iya juga ya. Gue senterin tuh sekitar. Lah iya ini Candi Ketek. Udah aku gak pikir lama. Itu jam udah 11:30 malam. Udahlah kita lanjut turun. Nah di sini jatuh lagi. Karena kan di bawah Candi Ketek itu kan cor-coran bang. Iya. Gua juga kepleset bang di situ. Untungnya gue nggak keselio. Gue masih bisa nahanin. Karena gue nahanin gini. Tangan gue yang keselio. Bukan kaki. Udah di sini bengkak. Tangan gue memar di sini. Iya. Untungnya nggak ngelinding ke bawah. Gue cuma ke sebelah kiri doang. Karena sebelah kirinya kan tebing. Sebelah kanannya jurang. Wah, oke. Itu center gue, headlamp gue udah sono ke kali. Itu kan kali kita nyebrang kali dulu ya. Kalau Candi Cetowan. Ini headlamp diambil sama si Fahri. Di situ gue mutusin buat lanjut lagi, cuman emang bener-bener lama. Gue pikir kan Candi Ceto tuh ada ini ojek ya. Ternyata tuh ada ojek cuma di pos doang bang, pos registrasi. Gue kira adalah yang stay di pos sebelum selendang itu. Iya. Sebenarnya ada bang di situ, cuman itu nggak ada sama sekali. Lagi kosong ojeknya. Bukan lagi kosong, kan gue tadi udah ngomong tuh, gue langsung nyampe Candi Ketek, nggak ngelewatin itu. Oh iya. Sebenarnya gue mau ngojekin si Mas Adi ini, tapi nggak ketemu. Itu sepanjang perjalanan gue dari Pasapir gue ngegelinding itu kan udah cocoran tuh. Itu gue masih diikutin bang sama yang itu. Masih diikutin? Iya, gue nggak tahu salah gue apa, nggak tahu. Ini kenapa yang ngikutin mulu ya? Singkat cerita, nyampe Regis. Gue ditanya, bang tadi temennya udah duluan, cuma nggak saya turunin dulu sebenarnya, karena dia nunjukin foto KTP, karena kan di Lawu kan harus foto KTP dulu tuh, baru kita boleh turun tuh. Bukan kita boleh turun ya, anggotanya harusnya. Nah berhubung gue yang di belakang, karena KTP gue, ya udah tuh ternyata alhamdulillah dibolehin turun duluan. Bocah-bocah tuh yang 2 orang. Nah di situ tuh gue ngambil KTP, ada salah satu orang basecamp rambutnya gondrong. Di situ kan ada anjing ya, dua biji tuh, yang satu gede yang satu kecil. Itu yang gede gonggong mulu bang. Pas lu turun itu? Iya. Dia ngeliatin si Mas Adi terus. Karena gue basicnya bukan indigo ya, gue nggak ngerti begituan sebenarnya, cuma diliatin doang. Tapi ini gue nggak lihat, ternyata si Mas Adi itu kakinya
gondelin sama anak kecil yang tadi di pos 2. Oke. Sebenarnya dia kesleo-nya tuh udah dari pos 3 bang, atas pos 3 kan. Tapi dia belum terlalu keseret banget. Emang gue ngeliatin dari turun pos 2 itu emang dia jalannya udah beda. Sampai dia keseret terus jatuh lagi, dia nyeret lagi, jatuh lagi. Dia tuh nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong berat, nggak ngomong apa, cuma dia emang nangis doang, sakit atau gitu. Nah di pos regi sini yang orang gondrong ini dia nyuruh, udah bang sini aja dulu. Itu kan ada dia bikin api unggun itu kecil di pos regi situ. Udah sini aja dulu, ntar saya bersihin kata dia. Gue mikir bersihin apaan? Badan gue katakan. Gue nyeletuk, bersihin apaan bang? Mandi gitu. Enggak, udah sini aja dulu kata dia. Gue masih nggak ngerti tuh bang. Oke. Udah sini aja dulu. Nah gue ditanya di situ, gue tau nggak situ tuh naik Jumat Kliwon bang. Oke. Iya bang, gue juga baru ngeh setelah sampai di pos 5. Tapi nggak ada kejadian apa-apa kan, kata dia begitu. Enggak bang, gue nggak aneh-aneh di atas. Ya benar kalau gitu. Tapi lu tahu nggak kalau situ diikutin? Nggak tahu gitu. Tapi kalau diliatin, ya bang, gituin. Cewek ya, kata dia gitu. Oke. Iya, kata dia. Lu tahu kenapa dia ngikutin lu? Kenapa bang? Itu masih ada sampai sekarang di atas, kata dia gitu. Masih ngikutin sampai situ? Iya, di atas base camp, di pohon. Tuan pohon kan gede-gede di situ. Iya. Ada tuh di situ. Lah, emang apa bang? Dia ngikutin. Kan gue nggak bikin salah bang. Enggak, situ nggak bikin salah emang. Cuma dia suka sama siapa? Ini yang keselio. Sama si Andi nih? Mas Adi itu. Lah, suka. Dia manusia bang, gue gituin. Emang boleh ya setan suka sama manusia? Gituin. Gue nyeletuk di situ tuh, gitu. Cuma dia responnya gue katanya nggak boleh gitu, kata dia. Kita juga harus ngormatin, kata dia gitu. Oh ya udah, gue minta maaf bang, sorry, ceplosan gue tadi, gitu. Di situ, ya udah bang, ini kita udah kemalaman, gue mau balik bang, karena supir gue udah nungguin, gitu. Ya udah, sabar dulu bentar ya, nungguin temen gue, kata dia begitu, temennya yang gondrong itu. Datang lagi satu orang bang, dia ngomong, ya kalian bikin masalah. Itu gue nggak terima bang sebenarnya. Gue langsung ngomong, bang maaf nih, tapi kan dia ngomongin Jawa ya. Gue langsung ngomong, bang Kampurone, aku nggak masalah apa ya bang. Oke. Kata dia, lah sampean gue lo, koncone sampean gue digondeli gue emang ora sadar sampean. Digondeli apa pak? Gue lo cacilik. Gue koncomu gue nguyui bocah gue mau. Gue nggak sadar, gue nggak ngerti juga masalahnya apa. Ternyata si Mas Adi ini, dia tadi pas di pos 2, kan gue mutusin buat sebentar tuh, rest, sebentar doang tuh. Itu dia kencing di belakang shelter. Oke. Kan gue tadi udah bilang ya, sebelum itu gue lihat yang satu kuntilanak itu, yang satu yang anak kecil cuma kelihatan kepalanya doang. Iya. Karena ketutupan seng tuh. Itu dikencingin sama dia. Dikencingin sama Mas Adi itu? Iya. Ya aku nggak tahu kan. Terus dia ngomong, ya udah, karena emang ini nggak tahu, saya bantuin, kata dia gitu. Ya pak, tolong pak, saya soalnya buru-buru juga. Nggak usah buru-buru itu nggak baik, kata dia gitu. Ya sih, cuman kita udah over harinya pak, karena kita dari hari Rabu. Ini udah
besok udah Sabtu aja, saya bilang gitu kan. Ya udah bentar ya, tunggu kata dia. Diambilin tuh kembang, air kembang dikit sih, nggak banyak, disiram-siramin ke kakinya Mas Adi. Kesakitan tuh dia tuh, padahal nggak di ini bang, nggak disentuh sama sekali. Iya, cuma disiram gitu aja. Disiram-siram dong, kesakitan dia, nangis dia. Di situ setengah jam ya, nyampe jam 1, alhamdulillah kelar tuh. Udah aman, ini besok diurut aja kalau nyampe rumah. Alhamdulillah gue turun tuh yang suwe, kata buset gue doang yang masih compang camping, gue gituin. Udah pada rapi bawah. Udah rapi, udah nungguin kita semua mau jalan. Iya. Gue ngomong, ini nggak istirahat dulu ya? Ya udah kalau mau istirahat mah istirahat dulu, mandi dulu, makan. Singkat cerita gue mandi, habis mandi makan tuh kelar jam 2, kita putusin buat balik. Langsung balik jam 2 itu. Langsung balik bang, karena ini supirnya udah ngoceh-ngoceh ternyata emang. Ngomongnya cuma sampai Jumat, sampai Sabtu, ini udah ngoceh lah dia lah. Emang orangnya rese sih, emang sih. Orangnya rese sih. Dari dia dulu ke Kembang, kan dia yang nyupirin juga tuh. Emang rese, banyak ngomong orangnya. Ya udahlah, gue nggak peduliin dia. Kita jalan tuh. Jalan. Jam 2:30. Mulai jalan ya. Kita turun pakai mobil tuh. Wah, di situ hampir aja bang. Itu kan Lawu ya. Candi Ceto tuh turun, terus ada salah satu belokan yang kalau dari bawah itu ke kiri. Oke. Yang tajam itu, yang tajam banget tuh. Kiri. Itu dia mau lurus bang. Supirnya. Itu karena kabut ya. Iya. Satu karena kabut, lampunya dia LED putih. Nggak tembus ya? Nggak tembus bang. Di situ, bang, gue ngomong bang hati-hati bang, hati-hati. Di bocah udah pada tidur semua, baru naik udah pada tidur, gue doang yang masih melek. Lu kenapa lurus? Enggak apa-apa, ntar aja dah ngomongnya, kata dia gitu. Ntar aja ngomongnya. Hati-hati bang, sumpah, gue udah capek banget nih dari tadi ngurusin Mas Adi, terus ini ada beginian lagi kan. Tolonglah hati-hati banget dah, pelan-pelan aja, yang penting nyampe dah, mau nyampe rumah jam siang kayak maghrib kayak, yang penting pelan aja begitu. Udah tuh singkat cerita lanjut jalan, di situ nyampe lah kita istirahat di pom bensin mana gue lupa, Surakarta apa mana itu, Solo lah pokoknya bang. Sebelum masuk tol kita istirahat dulu di situ. Istirahat itu subuh, malam lah ya, malam banget tuh loh. Istirahat di situ, bocah-bocah masih pada tidur, gue doang nih melek sama dia berdua. Gue ngobrol sama dia, lu tadi kenapa gitu? Lu tau nggak kenapa gue lurus? Kenapa? Sebelah kanan gue tuh ada bocah lari. Gue langsung notice nih. Oh, gue gituin doang tuh. Kenapa lu ketawa gitu? Enggak, itu bocah. Nggak percaya gue gituin doang kan. Serah lu dah kalau nggak percaya. Dia kan orangnya panasan ya. Serah lu dah kalau nggak percaya. Padahal gue udah tahu itu pasti bocah yang itu. Yang tadi ikut nempel. ini. Iya. Oh iya. Yang tadi nempel. Nah, di situ dia ngomong, gue mau nabrak bang. Ya udah sih, yang penting sekarang kita udah aman, gitu kan. Udah kita lanjut dah, itu subuh. Kita jalan lagi. Di tol itu sepi banget bang. Itu arah ke Jakarta tuh paling ada bus itu doang ya. Nah, di situ ada kecelakaan di Semarang. Itu ada kecelakaan di sebelah kiri itu gue nggak tahu kilometer berapa. Intinya di situ tuh yang gue ingat, yang tahu tol Trans Jawa ya, itu tuh turunan. Iya. Terus ada tuh yang apa namanya, yang jurang itu. Oke. Pokoknya itu kayak tol di atas gitu, tahu nggak? Yang kelihatan kota Semarangnya tuh. Oh iya. Itu di mana? Kalau nggak salah Gringsing apa di mana gue lupa. Oke. Nggak tahu lah, intinya situ. Itu di sebelah kanan yang tadi tuh. Sesudah mobil yang kecelakaan itu, cewek itu lagi. Sosok itu lagi? Iya, masih sama. Gue nggak salah lihat. Itu dia orangnya.
bukan orang ya, itu dia sosoknya. Gue kata, ini orang apa setan masih ngikutin mulu, ada apa sih? Udah gue di situ cuma bisa baca doa sebisanya, udah sikir-sikir, singkat cerita nyampelah Pekalongan. Kita sampai di rumahnya Mas Adi ini. Nah, di situ Mas Adi memutusin buat turun duluan. Terus yang lain kayak gua, si Jono, Peri, sama Fahri diantar-anterin ke rumah-rumah masing-masing. Oke. Tapi gua enggak. Gua cuma sampai Kajen doang. Bukan Kajen sih malah sih, lebih ke Wiradesa. Gua nyampe Wiradesa doang. Gua lanjutin buat naik bus. Itu udah jam 5:30 pagi lah, udah pagi. Nah, naik nih kita. Karena di daerah gue kan, kalau naik ke tempat gue bang, kalau dari kota tuh, itu hutan semua bang. Oke. Hutan semua. Yang pertama kita harus ngelewatin hutan karet. Yang kedua hutan pinus. Baru nyampe kampung. Oke. Nah, di salah satu hutan itu emang tempatnya sih sering terjadi kecelakaan lah, sering apa, emang di situ. Tapi yang bikin gue heran, itu pagi cuman masih agak gelap, karena kan itu matahari tuh masih ini bang, masih ketutup lah ya. Ketutup, karena pohonnya emang gede-gede. Nah, itu si cewek itu masih di situ bang. Masih ngikutin? Iya. Wah, cerit. Gue langsung mikir, ini berarti gue yang bikin kesalahan. Tapi gue pikir-pikir, apa ya? Gue salah apa? Kenapa dia ngikutin? Perasaan tadi orang basecamp bilang dia sukanya sama Mas Adi. Kenapa dia ngikutinnya gue? Nah, ternyata flashback ke belakang, gue baru ingat. Di tempat sebelum ketemu sama dia nih, belum pos 5, pos 4 itu. Gue di situ emang sendirian tuh, yang gue bilang sendirian, gue ngambil jalur ke kiri. Nah, di situ emang gue kencing bang. Gue nggak tahu kenapa dari dulu permasalahan pendaki tuh kencing lah, apalah, pasti digituin ya. Kalau nggak sopan gitu maksudnya. Gue emang nggak misi, nggak apa bang. Sama sekali emang enggak. Karena itu posisinya gerimis bang. Emang udah gerimis posisinya. Gue asal kencing doang di situ, di bawah pohon. Itu di bawah pohonnya pun pohon yang ada tulisannya puncak gitu. Ada plang, tanda panah puncak itu. Kencing gue di situ. Gue baru nggak. Nah, sampailah nih di rumah. Ini gue balik tuh ke tempat bude gue, bukan ke rumah. Nah, anak bude gue, ini kan dia bocah ngerti begituan ya. Dia ngomong, lu balik bawa apaan sih? Kalau dari gunung pasti bawanya aneh-aneh mulu. Apaan sih gue gitu nih? Bawa apaan emang? No, sebelah. Apaan? Gue udah nggak lihat bang itu bang. Gue udah nggak bisa lihat di situ. Aneh. Setelah gue nyampe rumah, gue udah nggak bisa lihat. Aneh banget itu. Karena emang gue dari dulu tuh gue nggak pernah, jarang, bahkan nggak pernah gue diliatin begituan. Kalau didengerin terus bau itu iya. Kalau gue. Tapi kalau lihat gue baru ini lau. Ternyata dia masih nangkring di situ di jendela. Jadi kamar saudara gue ya, itu nggak ada jendelanya bang. Jendelanya gue buang karena itu keropos. Nah di situ gue tutupin pakai gorden doang. Itu setiap pagi emang gue buka. Nah di sini tuh di rumah bude gue itu atasnya emang pemakaman. Emang kuburan. Pemakaman umum sama makam salah satu bisa dibilang wali. Wali Tanduran namanya. Siapa namanya? Wali Tanduran. Wali Tanduran. Ya. Itu bisa di searching aja di Google, Wali Tanduran.
tepatnya lokasinya di Paninggaran, Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Mm-mm. Itu emang udah jadi tradisi, setiap tahun pasti ada yang ziarah rame-rame itu. Oke. Itu dia masih di situ, Bang. Dia nggak mau balik. Gue nggak tahu salahnya apa. Mm-mm. Ternyata ya itu gue kencing itu. Oke. Saudara gue ngomong, ntar gue panggilin salah satu bocah, kata dia. Ada bocah lagi gue samarin namanya, si A. Mm. Ini emang dia pintar, dari keluarganya emang pintar semua, paham begituan. Mm. Nah, di meditasi tuh, di zaman itu juga, itu teman-teman gue itu punya YouTube, kontennya begituan, Oh, horor-horor begituan, iya. yang rasuk-rasukin orang di Iya, tempat. Nah, mana li tempat yang horor, disamperin sama dia, mitos-mitos lah, apa Mm-mm. cerita-cerita lah gitulah. Nah, di meditasi Bang, di situ malam minggu itu, di meditasi, masuk ke salah satu badannya bocah tuh, ditanya, kamu siapa? Dia nggak jawab nama, nggak jawab apa, cuma cengengesan dong, itu doang. Dia nggak ngomong Bang. Ngomong-ngomong itu di terakhir karena gue begini, gue tunjuk Oke. begini. Gue nggak tahu kenapa setan kalau diginiin marah Bang. Oh, Gue baru tahu. oh itu marah dia berarti? Dia marah Bang. Jangan nunjuk-nunjuk, kata dia begitu. Diginiin tangan. Jangan nunjuk-nunjuk. Lah, Iya. Mang kenapa lagian lu dari tadi ditanyain ya? Gak ngomong namanya siapa. Alasannya ngikutin gue sampai sini apa? Gue gituin. Lu gak mau jawab sampai setengah jam lo ini. Gue gituin. Akhirnya dia ngomong, kowe kudu, dia ngomongnya Jawa, kowe kudu ngresiki panggonanku meneh. Apa artinya tuh? Artinya kamu harus bersihin tempatku lagi. Oh. Panggonannya dia. Itu yang pohon itu. Oke. Lah, gue ngomong, kan gue udah nyampe rumah, ngapain harus gue bersihin? Lagian tadi gue di tempat Regis katanya udah clear masalahnya, kayak gituin kan. Itu beda urusan, kata dia. Nggak ada urusannya sama saya, kata dia. Kamu udah ngencingin tempat saya, kamu udah ngotorin, ya harus bersihin. Ya udah, ini maunya gimana? Gue negosiasi sama dia nih. Maunya gimana? Bersihin, kata dia gitu. Nah, temen gue yang emang dia pinter tuh, ya udah gini aja deh, dirayu sama dia. Ntar dibersihin, tapi tolong jangan ganggu dulu di sini. Masalahnya dari situ datang ke sini, ini rumah jadi horor, masuk semua. Karena satu itu lagi, tadi atasnya kuburan, pas bener-bener dempetan sama kuburan Bang, rumah Bang. Ini energi lo masuk semua, kata dia begitu. Kata temen gue yang ngerti tuh. Gue nggak paham energi apaan kan. Katanya kayak magnet gitu, jadi yang lain tuh ngikut. Pada ngelihat gitu ya? Iya, ngumpul di situ semua. Nah, di situ negosiasi, ya udah suruh bersihin. Gue suruh bersihin. Nah, di situ gue bersihin. Dilanjut di part 2 ya. Oke. Berarti ini lu setelah itu berangkat ke Lawu lagi? Betul. Buat ngebersihin itu? Ya, gue bikin open trip lagi ke Lawu Bang. Oh. Ini bukan morterin ya, itu Iya, bikin iya. open trip gue. Tapi niat tujuan lu Buat sebenarnya buat itu. Buat bersihin Iya. itu. Karena nggak mungkin gue kesono sendirian buat cuma Iya. bersihin itu doang. Wah, jadi next nanti ya boleh Iya. diceritain lagi nih part 2-nya nih. Dan ini juga udah cukup lumayan jelas juga ya. Ini pendakian lu yang mungkin lu dibayar ya, morterin Ya, si dibayar. Aji ini. Ya. Oke, tapi dari awal rencana pendakian tuh kan aman tuh. Tapi lu sempat ada kepikiran nggak sih bakal ada kejadian yang bakal menimpa tim lu dan juga lu pada saat itu? Sebenarnya kepikiran, karena satu gue awal naik itu ya, perdana ke Lawu. Yang kedua, karena itu tadi harinya Jumat Kliwon, gue nggak tahu juga kan. Oke. Mungkin gara-gara itu. Oh.
Di situ iya, juga emang pendaki turun naik tuh nggak ada bang. berarti cuma 8 rombongan doang yang Iya. tendel itu 8 orang itu ya? Yang 2 Pas rombongan itu. pas gue balik nyampe base camp baru tuh udah hari Sabtu kan tuh kan Oke. jatuhnya kan. Baru udah mulai rame tuh base camp Andika Rahayu. Oh. Udah mulai rame pendaki. Iya, iya, karena mau weekend ya. Weekend belum. Ah, Tuh. Jadi gitu. Nah, setelah turun lu sempat kontak-kontak kan nggak sama Andi, terus juga teman-teman yang lain, lu sempat ngalamin apa aja tuh pas di atas sana itu? Kalau itu gue nggak kontak-kontakan sih. Lebih ke si Mas Adi doang. Mas Adi ya? Ya, katanya dia sakit, jatuh sakit. Ah, setelah pulang sakit Mas Adi? Iya. Bukan yang kaki ya, kakinya udah sembuh, cuman nggak tahu sakit apa dirawat dia di rumah sakit. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, berarti kan Adi ini sakit, Ya, bukan keseleo, bukan, tapi sakitnya beda. beda. Sempat nanya nggak sama Adi sih, sakit apa itu? Gue nggak nanya sakitnya apa sih waktu itu ya. Ya. Yang gue tahu dia jadi badannya lebih kecilan. Lebih Kurus. kecilan, kurus. Gue nggak tahu kenapa. Atau mungkin lu cepet tanya-tanya apa sakitnya gitu lu, kenapa ininya. Kan kalau di dokter kan pasti kan tahu tuh penyakitnya apa kan. Nggak cerita Adi tuh. Adinya nggak cerita, emang dia habis itu juga gue nggak ada kabar sama sekali sama dia bang. Oke. Sempet lama banget tuh nggak ada kabar. 1 tahun kemudian baru dia ngabarin lagi di Oke. 2023. Ngabarin bahwa dia udah sembuh. Udah sembuh. Dia udah normal, aktivitas normal kayak biasanya. Dia kan jualan vape ya. Iya. Owner vape dia. Oke. Udah normal dia. Oh. Nah, di situ gue mutusin buat main ke dia, ke tempat dia. Sempet ngobrol-ngobrol gitu sama dia. Gue ngobrol sama dia. Lu sakit apa bang sebenarnya? Gitu. Nggak tahu kenapa, cuma didiagnosa katanya dia tuh lambung. Lambung. Ya. Oke. Lambung. Tapi kok lama bang lu di rumah sakit? Gituan. Ya nggak tahu juga. Gue juga sempat dirawat di rumah kata dia sampai berbulan-bulan. Selama berapa bulan tuh dia di rumah sakit dan di rumah itu? Itu dia di rumah sakit 1 bulan. Oke, di rumah sakit 1 bulan. Iya, buset itu bisa bayangin kali 1 bulan. Turun dari Lau Iya, ke rumah sakit langsung 1 bulan sakitnya. Sakitnya. Tapi kan sakitnya aneh ya. Aneh, menurut gue aneh bang. Kan dia yang sakit kaki. Betul, tapi dia nggak mau ceritain. Gue juga nggak ngerti. Nggak mau ceritain dia. Cuma di situ pas dia ngomong dia dirawat di rumah, itu dia ada salah satu keluarganya dia, kakaknya dia keluar. Itu dia ngeliat gue nggak seneng bang. Keluarganya ngeliat lu nggak seneng? Iya. Sambil dia nyeletuk tuh pas dia keluar. Ini nih bocah yang ngajakin naik gunung, yang bikin Adi sakit. Oh, lu disalahin gitu? Iya. Tapi dia nggak mau ceritain bang. Gue tanya, udah dipotong doang sama dia. Udah ya mas ya, gue mau ini istirahat kata dia begitu. Oke. Ya udah aku balik, udah gitu doang. Nah, berarti Sampai kan sekarang mas penasaran gue jujur aja. Iya. Nah, setelah itu apa tuh bang? Nah di situ ini kan perkara yang cewek tadi tuh. Gue mutusin buat balik lagi ke Gunung Lawu. Tapi nggak langsung balik. Beberapa bulan kemudian baru gue balik lagi ke sono buat nyiram si pohon itu dan buat minta maaf. Oh, berarti lu mengadakan ritual di sana itu? Lebih ke minta maaf doang sih, kalau ritual sih enggak sih. Oke. Intinya minta maaf sama disiram aja kata dia. Oh iya. Boleh di-spell sedikit nggak sih? Nah dari penyiraman itu tuh temen gue tuh sebenarnya nggak ada yang tahu bang, semuanya bang. Oke. Ini kan open trip ya itu. Itu tuh nggak ada yang tahu. Alhasil imbasnya kena semua. Nah gini deh, buat yang penasaran sama cerita selanjutnya, ntar gue ceritain di next episode aja ya. Oh, oke. Nah buat teman-teman semua yang penasaran sama kelanjutan kisah ini ya, bisa langsung tulis kolom komentar aja nih. Kalau misalkan ramai nanti kita cerita lagi gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Wahyu sudah mau hadir dan berbagi kisah pengalaman pendakiannya, dan semoga bermanfaat ya buat kita semua yang mendengarkan, dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya
kesan-pesan nih Mas buat teman-teman yang mendengarkan cerita Nji malam kali ini? Pesennya sih kalau buat pendaki-pendaki, semua pendaki ya, mau itu pemula, mau itu yang udah senior, satu doang sih. Jangan sompral aja udah, sama kalau kita kan tamu kan di gunung. Ya udahlah misi-misi lah, kalau mau kencing, mau berak apa, permisi aja dulu. Itu kesalahan saya soalnya, saya ngalamin sendiri. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa juga nih bawa sampahmu kembali turun ke bawah. Mungkin itu aja dari Gobang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.